Selamat pagi, selamat datang di tempat kita belajar melihat kehidupan sebagaimana adanya. Bukan sebagaimana yang kita inginkan, bukan sebagaimana yang kita takutkan, dan juga bukan sebagaimana yang kita harapkan, tapi sebagaimana adanya. Saya dengan Fitri, di ruang Beyond of Mind bersama Kang Ian. Hore. Kang Ian, ya, kita datang lagi nih, kembali lagi nih. Apa kabar hari ini? Sehat. Selalu sehat ya Kang ya. Harus. Kita lanjut nih Kang. Kita kemarin udah bahas tentang ruang Beyond of Mind. Nah, ini adalah di awal Kang. Iya. Kita di awal di ruang Beyond of Mind ini mau bicara tentang who am I without my thoughts. Oke Kang, yuk kita bongkar dulu ini seperti apa sih Kang? Ini tentang ilusi ya kan Kang? Iya. Yes, itu gimana Kang? Oke Teh, ya. Ketika kita ditanya, siapakah kamu? Kadang kita menjawab, saya adalah Ian. Yes, betul Kang. Saya adalah Fitri. Betul. Saya adalah dokter. Ya. Saya adalah dosen. Saya adalah orang Indonesia. Yes. Saya adalah orang Sunda. Ya. Saya adalah pemarah. Yes. Saya adalah pendiam. Itu adalah identitas-identitas yang disematkan kepada kita oleh pikiran kita sendiri. Oh, betul Kang. Itu kan Kang gini Kang. Rata-rata kalau kita ditanya, apalagi kenalan, betul. Iya kan? Iya. Dengan siapa gitu ya? Oh, saya dengan Fitri. Betul. Saya bekerja di sini. Saya sebagai seorang dosen, betul. misalnya. Jadi itu Kang, itu apa berarti Kang? Itu ilusi Teh. Itu ilusi. Coba kita bongkar ya. Nah. Hari ini kita coba membongkar tentang ilusi tentang diri. Oke Kang. Oke, tadi yang disebutkan adalah identitas nama. Iya. Ya, apakah nama itu adalah aku? Oke. Nama itu setiap saat bisa berubah Teh. Hari ini Fitri. Ya. Besok bisa Tono. Hari ini Tini, malam bisa siang Tono. Malam bisa Tini. Iya. Gitu. Betul. Gender pun saat ini bisa berubah. Bisa laki-laki. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Kenapa Kang kok bisa begitu? Gitu. Nah, yang namanya aku yang sejati, hakikatnya harus selalu kekal. Yang aku sejati itu hakikatnya selalu kekal. Harus kekal. Nama ini selalu berubah-berubah. Agama pun bisa berubah. Pemahaman bisa berubah. Perasaan bisa berubah. Emosi bisa berubah. Bentuk mental bisa berubah. Iya. Hari ini orang pendiam, besok bisa orang ceria. Iya, bener Kang. Hari ini orang pendendam, besok orang bisa kasih sayang. Betul. Hari ini sayang banget, besok menjadi pembenci. Iya, betul. Jadi aku yang sejati yang mana? Apakah aku yang tadi penyayang atau sekarang yang pembenci? Nah, begitupun ketika kita melihat diri, tubuh. Yang paling dekat lah tubuh Teh. Ya. Coba Teteh ingat waktu umur 5 tahun, waktu umur 15 tahun, waktu umur 20 tahun, waktu umur 40 tahun sampai umur sekarang. Mana sih Teh Fitri yang asli? Gak tahu yang berubah Kang. Semua berubah. Kita lihat foto aja Kang ya. Betul. Lihat foto waktu umur 15 tahun. Itu kayaknya masih kenceng Kang. Betul. Kayaknya masih putih Kang. Masih imut. Udah kena sinar matahari jadi hitam Kang. Masih imut-imut. Iya. Jadi ketika menunjuk bahwa aku ini adalah tubuh yang mana? Apakah tubuh yang umur 5 tahun atau tubuh yang umur 20 tahun? Tapi kan semua berubah. Betul Kang. Ini menarik Kang. Tapi ini semua orang nggak menyadari itu. Nggak menyadari itu. Yang ngerasanya ya tetap Fitri gitu loh Kang. Tetap Fitri. Tetap ini adalah aku. Iya. Gitu. Padahal itu selalu berubah. Apalagi kalau di tataran sel. Di tataran sel setiap saat, setiap detik, sel itu selalu berganti. Ada yang mati, ada yang lahir. Makanya buktinya kalau untuk fisik kita lihat foto aja ya kan Kang? Lihat foto. Kita pun bisa membedakan saat ini wajah kita demikian, 3 tahun ke depan sudah berubah. Iya. Jadi betul. Aku yang sejati yang mana? Nggak bisa dipegang kan? Tidak bisa dipegang. Itu tubuh Teh.
Oh, itu tubuh. Itu tubuh yang Oke. paling dekat. Yang paling dekat, yang nyata Yang saja nyata. ya, yang kelihatan gitu Yang ya. kelihatan. Ada perubahannya. Itu selalu berubah. Oke. Kadang kan gitu juga. Itu kayaknya dulu dia tuh ganteng loh. Betul. Sekarang kok kayaknya udah Oh, udah penyok ya. udah penyok. Iya Kak. rambut Udah yang rambut tadinya hitam jadi putih. Kulit yang tadinya kenceng jadi mengkerut. Jadi aku tuh yang mana? Oke, pertanyaan gini Kang, itu kan yang kelihatan dari tubuh. Betul. Ada nggak sih yang tidak terlihat? Di balik tubuh itu ada yang namanya batin. Batin. Ya, batin itu ada yang namanya perasaan. Coba Oke. lihat Teh Fitri analisa. Ya, Apakah perasaan itu selalu kekal? Tidak kan? enggak Kang. Hari ini berperasaan A, Iya. 5 menit kemudian jadi B. Betul. Tadi Fitri mau datang nih Kang ke bikin ruang of mind ini Kang, Betul. ngobrol sama Kang Ian. Iya, Di kendaraan betul. ada yang ngeselin. Ini udah Iya. perasaan udah ini gitu ya. Sampai sini ketemu ke temen, hai ketawa. Itu gimana? Udah nggak ada, udah hilang kan? Itu udah hilang. Jadi Teh Fitri yang Yang tadi itu yang marah itu yang mana? Nggak tahu Kang. Nggak ada kan? Nggak ada. Kayak Kang. itu perasaan yang pertama. Oh, itu namanya rasa. Itu ada di layer batin Teh. Oke. Kemudian layer batin yang kedua adalah penilaian. Penilaian. Hari ini kita menilai si A Oke. baik. Oke. Besok kita menilai si A Oke. tidak baik. Mhm. Hari ini saya cinta, besok benci, Besok benci. gitu. Yes, Selalu betul, berubah Teh. Betul. Jadi kalau mau merujuk aku yang mana, apakah aku yang benci atau aku yang cinta? Selalu berubah-berubah. Ya nggak tahu Kang. Jadi yang mana dong? Berarti itu bukan Fitri berarti. Itu adalah fenomena yang muncul karena sebab dan kondisi. Oh, fenomena yang muncul Karena sebab dan kondisi. Itu gimana? Layer yang ketiga. Oke, yang ketiga. Dari tadi kan ada yang namanya perasaan tuh. Perasaan atau batin. Batin ini ada 4 layer. Oh, batin ada 4 layer. Nah, Oke, Kak. Yang pertama adalah perasaan. Perasaan. Perasaan selalu berubah-ubah. Oke, betul. Perasaan berubah-ubah. Muncul karena kondisi Mhm. dan lainnya pun karena sebab dan kondisi. Oh, ya. Iya, betul. Nah, dari perasaan muncul yang namanya penilaian. Oke, penilaian. Baik, buruk, dan lain sebagainya. Oke. Baik, Itu buruk. selalu berubah-berubah kan? Iya. Hari ini kita menilai baik, besok menilai buruk. Nah, dari penilaian ini muncul layer pikiran berikutnya, bentukan mental. Oh, Suka. bentukan mental. Oke, suka. Tidak suka, Suka, tidak suka. benci, ingin, itu adalah bentukan mental. Berubah-berubah kan? Iya. Hari ini saya suka, besok nggak suka. Hari ini saya ingin, Oke. besok enggak. Enggak. Gitu. Iya. Ini berubah-berubah. Betul. Nah, layer yang terakhir Terakhir, ada kesadaran. kesadaran. Yang nanti kita di episode kedua kita bongkar kesadaran. Oke, Kang, mantap ini Kang. Nah, layer yang keempat adalah kesadaran. Kesadaran pun berubah-berubah Teh. Kesadaran bisa berubah-ubah. Berubah-berubah. Sebentar Kang, bicara kesadaran banyak sekali ya Fitri itu dengar kesadaran. Betul. Itu sebenarnya apa sih Kang? Kesadaran itu ada nggak sih definisinya? Oke. Jadi kesadaran itu kalau menurut bahasa Indonesia ada 2 definisi ya Teh ya. Dua definisi. Ya, satu, kesadaran itu dimaknai sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Oke. Yang kedua, kesadaran itu dimaknai sebagai yang mengenali. Yang mengenali. Oke. Kalau kesadaran yang dimaknai sebagai kebijaksanaan, contohnya gini. Oke. Teh Fitri datang dari rumah ke sini dengan kesadaran saya sendiri. Ya. Itu adalah kebijaksanaan. Oh, itu namanya kebijaksanaan. Betul. Saya memaafkan orang lain karena kesadaran saya sendiri. Itu kebijaksanaan. Itu adalah kebijaksanaan. Oke. Nah, satu lagi kesadaran yang akan kita bahas, ya, ini menyangkut dunia batin adalah yang mengenali. Yang mengenali ini yang poinnya ya, Betul, yang mengenali ini. Yang mengenali. Karena kalau kesadaran yang munculnya kebijaksanaan itu atas kita sadar gitu. Betul. Ya. Kita sadar. Nah, dari pengenalan ini ya muncul yang namanya kebijaksanaan, kesadaran yang bijaksana. Kesadaran yang bijaksana. Betul, kesadaran yang artinya bijaksana. Tapi harus dari kesadaran yang mengenali dulu. Oh, harus kesadaran yang mengenali dulu. Betul. Jadi dalam hal ini kesadaran itu kenapa tadi saya tidak mengatakan
bahwa itu adalah aku yang sejati karena munculnya terkondisi. Ketika ada objek, maka muncul yang mengenali. Contoh gitu ya. Mata kontak dengan warna atau kontak dengan bentuk, muncullah kesadaran penglihatan. Telinga kontak dengan objek suara, muncullah kesadaran pendengaran. Hidung kontak dengan aroma, muncullah kesadaran penciuman. Iya, betul. Kulit kontak dengan objeknya, muncullah kesadaran raba. Lidah kontak dengan makanan, muncullah kesadaran kecap. Nah, kesadaran ini yang mengenali ini muncul karena ada objek yang dikenali. Gitu. Sifatnya sementara. Ketika tidak ada objek yang dikenali, maka tidak ada pula kesadaran itu muncul. Contoh ya. Ketika mata melihat, ini ada bentuk rupa namanya. Kemudian ada warna dan ada sinar, maka muncullah kesadaran penglihatan. Kita muncullah kesadaran penglihatan. Ya, ada yang mengenali. Ya. Ada yang mengenali penglihatan, proses melihat. Tapi ketika salah satu variabelnya yang mengkondisikan munculnya kesadaran ini lenyap, katakanlah nggak ada sinar, maka tidak muncul kesadaran penglihatan. Dia tidak akan muncul itu ya. Betul. Berarti kan kalau misalnya kita ini melihat dengan ada objek yang ada tadi, ada sinarnya, ada mata yang sehat, ada warna, maka muncullah kesadaran penglihatan. Akhirnya keluar dalam pikiran kita begitu. Betul. Gitu. Jadi akhirnya kita mengeluarkan ini adalah gelas berdasarkan penglihatan. Gitu. Nah, kenapa tadi saya mengatakan bahwa kesadaran itu adalah sifatnya sementara? Karena dia muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Betul. Nanti kita bahas di episode ada ya, Kang ya? Yang lebih membongkar ilusi tentang kesadaran. Siap, Kang. Karena di berbagai tradisi ada yang mengatakan bahwa kesadaran itu adalah aku yang sejati. Karena sifatnya selalu ada gitu. Nanti kita bongkar. Kita bongkar ya, Kang. Sekarang kan kita membongkar ilusi diri kan? Ilusi diri dulu itu biar kita nggak bingung gitu ya, Kang ya. Mungkin apa sih ilusi diri begitu ya, Kang? Betul. Siap, Kang. Lanjut. Jadi selama ini Teh Fitri orang melekat pada sesuatu ilusi yang dianggap sebagai diri. Sesuatu ilusi yang dianggap sebagai diri. Jadi ilusi yang dianggap sebagai diri. Betul. Diri itu berarti nama itu bukan Fitri atau apa? Itu tadi yang saya sebut nama, kemudian gender, jabatan, identitas, jabatan, agama. Itu adalah identitas palsu. Karena itu disematkan. Itu bisa berubah-berubah. Termasuk tubuh fisik. Itu tubuh fisik pun sebagian besar orang menganggap bahwa ini adalah aku. Padahal berubah-ubah. Tadi kan sudah saya tanya. Betul. Teh Fitri yang asli yang mana? Yang umur 5 tahun atau sekarang? Iya. Maunya yang 15 tahun bisa nggak, Kang? Biar kelihatan ini terus kan kenceng, Kang. Terus masuk ke batin. Perasaan berubah-berubah. Iya, betul, Kang. Penilaian berubah-berubah. Bentukan mental berubah-berubah. Kesadaran pun berubah-berubah. Jadi nggak ada yang bisa dipegang, tubuh nggak bisa dipegang, semua nggak ada yang batin nggak ada yang bisa dipegang, selalu semua berubah-berubah. Itulah namanya ilusi. Dan kebanyakan orang 99% melekat pada ilusi ini. Akhirnya apa? Akhirnya menganggap tubuh sebagai diri, batin sebagai diri, ini pikiranku, ini perasaanku, ini tubuhku. Yang terjadi apa? Penderitaan ketika tubuh tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ketika pikiran tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terjadilah penderitaan. Betul, Kang. Itulah yang enak, Kang. Itulah yang dinamakan kebodohan. Ketidaktahuan, kegelapan batin. Itu sebentar, Kang. Itu kenapa kok bisa itu ada yang namanya ilusi diri? Apakah setiap orang
ya setiap kayak Fitri kayak gini nih, yang katanya namanya Fitri nih, apakah pasti akan punya ilusi-ilusi itu, Kang? Hampir semua orang tertanam. Oh. Itu 99,9% orang melekat pada ilusi-ilusi ini. Waduh, Kang. Makanya sangat sedikit orang yang tercerahkan. Oh iya. Orang yang mampu keluar dari penderitaan. Itu semua ada cara dong berarti, Kang, kalau gitu? Ada. Nanti kita akan masuk bahas ya yang selanjutnya, episode berikutnya. Menarik ini, Kang. Episode berikutnya bagaimana kita membahas tentang membongkar ilusi diri, langsung ke praktek, melihat apa adanya. Melihat tubuh, kemudian melihat batin, gitu. Siap, Kang. Nanti akan ada satu pemahaman teh. Oh, ternyata tubuh ini sifatnya sementara. Muncul karena sebab dan kondisi. Ya itu tadi, sebab kondisi itu karena ada objek penglihatan begitu ya, Kang. Betul. Ya. Kita bisa akhirnya kita timbul penilaian itu. Nah, ya. itu kesadaran yang muncul. Kesadaran yang muncul. Muncul karena sebab dan kondisi, sama tubuh juga. Siap. Nah, kalau pembentuk tubuh, elemen utamanya adalah ada elemen air, ada elemen tanah, ada elemen api, dan ada elemen angin. Maka dengan lengkapnya elemen-elemen ini, Teh Fitri, terbentuklah yang namanya tubuh fisik. Jadi kalau mau lihat tubuh fisik itunya isinya adalah elemen air, elemen tanah, elemen api, elemen angin. Gitu. Hilang satu, katakanlah elemen angin, nggak akan ada tubuh. Hilang satu elemen air, nggak akan ada tubuh. Nggak ada kan tubuh. Maka ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan elemen ini ya? Ya, 4 elemen ini menjadi satu kesatuan. Gitu. Ditambah lagi ada ibu bapak. Oh iya, Kang. Gitu. Betul. Ada ini, ada itu. Banyak kita sekali. Punya keturunan gitu ya. Ada kita ini datangnya dari mana asalnya. Itu menjadi sebab juga, ada sebab juga ya. Itu menjadi sebab dan kondisi munculnya tubuh fisik Teh Fitri. Iya. Gitu. Teh Fitri berarti ini teh adalah ilusi. Ini teh ilusi tubuh namanya, ini tubuh ini ilusi. Gitu, bukan yang hakiki. Bukan yang ultimate. Orang itu melekat pada ini. Iya, betul. Menganggap bahwa tubuh ini adalah diri. Nah, kalau mau jujur ya Teh ya, tadi kan saya bilang tubuh ini terdiri dari elemen air, elemen api, kemudian elemen tanah dan elemen angin. Nah, sekarang barangnya di mana? Elemen tanah itu sifatnya yang padat-padat Teh. Yang padat-padat itu tulang, berarti gigi, tulang. Kulit, itu daging. elemen tanah. Ini elemen tanah yang padat-padat. Oke. Kebetulan elemen cair yang mana? Air liur, ingus, darah termasuk darah, air seni, gitu, air mata, keringat, itu adalah elemen air. Kalau elemen api apa? Ada panas, ada dingin, itu adalah karena adanya elemen api. Elemen angin yang mana? Elemen angin adalah ini ke tubuh bisa bergerak. Karena adanya elemen angin. Ini gerakan kita ini. Karena ada elemen angin. Seberat sebesar apapun dia tubuhnya, dia nggak merasa berat. Kenapa? Karena ada elemen angin. Ketika orang yang sudah meninggal beratnya begitu luar biasa. Betul, Kang, betul. Karena elemen anginnya sudah hilang. Yes. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya mana tuh diri kita kalau menuju ke tubuh? Ternyata kalau ketika dibongkar ini adalah air, api, tanah dan angin. Betul, Kang. Kita ya ada orang seberat berkilonya berapa kok bisa tetap aja melangkah jalan. Padahal membawa badan kita ini kan berat sekali ya kan ya. Itu karena ada elemen angin berarti kan. Ada elemen angin. Tidak terasa berat. Tapi bisa bergerak. Kalau itu mati semua ya nggak berat. Betul, Kang. Karena nggak ada elemen anginnya. Nah, terus kalau kita mau jujur lagi ini, ketika si tubuh ini kita bongkar, ini adalah tumpukan tulang dan daging, Teh. Tumpukan tulang dan daging. Tumpukan tulang dan daging ini ya terdiri dari 4 elemen yang tadi, air, api, tanah, dan angin. Itu tadi ya. Nah, tumpukan tulang dan daging ini ketika dipecah lagi ya Teh, dipecah menjadi bagian terkecil, menjadi tumpukan sel.
Oh, menjadi tumpukan sel. Tumpukan sel. Nah, dalam bahasa biologis namanya sel. Tapi kalau dalam bahasa fisika atau fisika kuantum ya, itu namanya adalah atom. Namanya atom ya. Atom itu adalah pembentuk materi yang kecil, terkecil. Nah, ketika atom ini dipecah lagi teh, itu menjadi nukleus atau inti atom. Nukleus inti atom lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Nah, ketika nukleus atau inti atom ini dipecah lagi, menjadi yang namanya proton, elektron, dan neutron. Betul. Proton, elektron, dan neutron ketika dipecah lagi menjadi quark. Quark dipecah lagi menjadi empty, kosong. Jadi mana hakikatnya tubuh? Nggak ada ya, Kang ya? Nggak ada ya? Gitu. Kosong sudah. Kosong. Masuk ke batin. Batin tadi, ini kan tadi membongkar tubuh. Iya, membongkar tubuh dulu nih. Nah. Ini kita pisahkan dulu ya. Itu tadi kan kita itu bicara tentang tubuh. Tubuh kalau kita uraikan, itu ada pengaruh dari 4 elemen. Betul, ya kan? terbentuk dari 4 elemen. Kalau 4 elemen ini, salah satu tidak ada aja, itu sudah lenyap. Nggak akan ada tubuh. Nah, elemen ini kalau diuraikan lagi, itu bisa menjadi, kalau di bahasa fisikanya, itu adalah sebagai tumpukan atom. Atom dipecah lagi menjadi inti atom. Jadi inti atom. Nukleus. Dipecah lagi menjadi quark. Dipecah lagi menjadi empty. Kosong, Kang. Gak ada, Kang, ini, Kang. Aduh, betul juga, Kang ya. Terus lalu ada lagi yang namanya batin. Nah, batin ini gimana nih, Kang? Batin itu munculnya dari mana? Dari mana, Kang? Batin munculnya karena adanya fisik. Karena adanya fisik dong. Betul, yang tadi berarti ya. Adanya fisik. Di dalam fisik ini ada yang namanya indra. Ada namanya indra. Di dalam fisik ada yang namanya panca indra. Dan satu di batin ada indra batin. Jadi sebenarnya ada 6 pintu indra. Oh, ada 6 pintu indra di dalam diri ini. Ya. 5 tadi ini yang di fisik tadi kita udah bahas dong, Kang. Udah dibahas, yang mendengar, yang mata, telinga, hidung. Gitu. Ini pintu indra. Ya, pintu indra yang ada di fisik. Nah, pintu indra ini kontak dengan objek-objeknya tadi ya, yang dijelaskan tadi. Mata kontak dengan yang dilihat. Hidung kontak dengan aroma, gitu kan? Maka muncullah yang namanya sensasi pertama kali. Perasaan. Gitu. Dari perasaan ini, maka muncullah layer batin yang kedua, namanya adalah persepsi, penilaian. Ini sudah masuk ke batin dong, Kang? Ini batin. Ini sudah batin. Betul. Ya? Yang ke-6. Kan ada indra, yang ke-5 masuk, yang ke-6. Nah, yang ke-6 batin itu. Indra ke-6 batin. Batin itu kan mengenali adanya perasaan dari panca indra. Yang panca indra kontak dengan objek. Betul. Muncullah ini ke batin. Batin, muncullah perasaan. Siapa yang mengenali perasaan? Indra batin. Indra batin dong. Betul. Dari perasaan muncul penilaian. Siapa yang mengenali? Indra batin. Gitu. Paham ya? Paham. Kemudian dari penilaian muncul yang namanya bentukan mental. Siapa yang mengenali? Indra batin. Indra batin itu juga dong. Nah, dari sini muncul juga kesadaran yang mengenali semua proses. Siapa yang mengenali? Indra batin juga. Betul. Jadi tubuh dan batin, jasad dan fisik, batin dan rohani, jasmani dan rohani itu menjadi satu kesatuan. Itulah satu kesatuan yang sekarang ada di bagian dari fitri ini sekarang. Yang dinamakan diri. Diri, itulah namanya diri. Yang orang menganggap itu sebagai diri. Padahal itu adalah fenomena yang muncul lenyap. Itu fenomena yang muncul lenyap. Jadi sebenarnya apa yang selama ini dinamakan diri itu hanya 5 kumpulan ini. 5 kumpulan ini, betul, Kang. 1 tubuh, 2 perasaan, 3 penilaian, 4 bentukan mental, 5 kesadaran. Betul, Kang. Yang 4 ini adanya di batin. Betul. Ini fisik. Jadi yang dinamakan diri ini hanya 5 kumpulan ini aja. Yang dinamakan diri kita ini tuh sebenarnya itu ya. Tapi banyak di luar sana ya tidak menyadari itu. Sehingga akhirnya mereka itu menganggap semua yang ada di dalam dirinya ini, identitas dia sebagai fitri yang dilahirkan dan disekolahkan dan kemudian punya sesuatu, punya ini mungkin ya, jabatan lah apa.
Itu yang ditahunya, Kang. Betul, melekatlah pada Melekatlah. hal-hal itu. Akhirnya timbul stres, Kang. Penderitaan. Penderitaan, Kang. Gitu. Tapi kalau kita ini mengupas tentang diri kita ini, kita mengetahui ada hanya 5 kumpulan tadi. Dan 5 kumpulan ini muncul dan lenyap begitu cepat. Oke. Muncul dan lenyap begitu cepat. Apa yang bisa dipertahankan? Selama ini kan orang mempertahankan identitas. Betul. Selama ini orang mempertahankan apa yang dimiliki. Iyalah, Kang. Gitu. Maka kemarin ada orang yang tanda kutip bertanya, kenapa Uni kok suaminya meninggal tapi tidak kelihatan sedih. Sebenarnya Uni sudah tahu bahwa itu tidak ada. Itu hanya sekedar fenomena. Ngapain melekat pada hal yang itu? Oke, Kang, ini menarik nih, Kang. Kan gak mudah, Kang, untuk ada seseorang ya meninggal suaminya atau saudaranya atau ayahnya atau ibunya. Dia biasa aja, dia kan akan aduh Kang sedih gitu ya kan Kang. Iya. Kan kenangannya sangat dalam Kang sama itu. Betul. Lalu ketika ada seseorang yang dia tenang kelihatannya gitu ya biasa saja. Iya. Itu apa berarti dia sudah memahami Kang? Sudah memahami bahwa diri ini hanya kumpulan 5 agregat. Oke. Gitu. Tidak ada yang bisa dipegang. Gak ada yang bisa mau diapakan, dia nggak bisa. Nah, orang yang menderita itu ketika muncul aku yang memiliki. Oke, betul kan? Memiliki tubuh ini, memiliki perasaan ini, memiliki emosi ini, memiliki pikiran ini. Iya kan sampai bilang begini Kang, Gitu. Kang Yen nggak tahu perasaan Fitri kayak gimana. Betul. Padahal itu bukan perasaan Fitri. Itu bukan perasaan. Di balik perasaan itu tidak ada Fitri yang mengalami perasaan itu nggak ada itu sebenarnya Kang. Nah, kalau misalkan ada Fitri, ada Ian di balik semua itu, di balik semua fenomena tubuh dan batin, udah aja tuh atur tubuhnya jangan sampai menua. Oh iya Kang ya. Coba organ tubuh berjalan dengan sendirinya. Iya Kang betul ya. Nggak bisa ngatur. Kalau itu milik kita ya. Jangan menua dong, jangan menua dong. Tetap aja kenceng ya. Jantung berdetak dengan sendirinya. Iya. Lambung berproses dengan sendirinya. Darah mengalir dengan sendirinya. Mata melihat dengan sendirinya. Tidak ada yang mengatur. Kalau misalkan ada Ian di balik itu semua, udah aja diatur jangan sampai tua. Iya. Udah aja diatur pengalaman itu yang enak-enak. Iya dong Kak. Nggak usah ada tangis-tangisan Kak. Nggak usah ada tangis-tangisan Kak. Nggak usah ada penderitaan kayak gitu. Nggak ada hutang Kak, nggak ada. Pokoknya maunya enak aja. Ya kan? Iya, benar Kak. Itu tandanya nggak ada aku. Itu tandanya nggak ada aku ya. Sedih, marah, bingung, kecewa, itu hanya sebatas proses. Hanya sebatas pengalaman ya. Pengalaman. Di balik pengalaman itu tidak ada Fitri. Wow. ini Kang, ini menarik banget Kang. Ini perlu ya kita, Fitri aja baru di sekarang, ternyata seperti itu ya. Di luar sana itu loh Kang banyak banget Kang. Betul. Luar biasa Kang. Ya makanya kita bagaimana nih dengan beyond of mind ini ya menyebarkan pemahaman ini biar banyak orang-orang yang terlepas dari roda penderitaan. Tercerahkan dia ya Kang ya. Tercerahkan. Tahu dia. Artinya tercerahkan itu bukan jago, bukan sakti, tapi paham. Betul. Tadinya gelap, tidak memahami realita ini apa adanya. Betul. Sekarang menjadi paham. Berarti kan tercerahkan. Iya. Gini Kang, banyak sekali nih ngomong bahasa tercerahkan. Mereka itu Kang sampai pergi lari ke guru kan. Ke guru gitu ya Kang ya. Betul. Saya nggak tahu guru apa. Saya nanya Kang, saya pergi Kang ke guru SD. Nggak tahu jawabannya Kang. Ke guru SD saya. Saya sedih nih Bu, bagaimana? Dia jawabannya sama, saya juga sedih, bingung Kang. Itu gimana itu Kang? Kok orang banyak lari ke guru dan sampai di guru di sana tambah bingung Kang saya. Iya, padahal metodenya sangat sederhana Teh. Hanya sekedar coba teliti apa yang dinamakan diri ini. Iya. Teliti ini tubuh, teliti dan teliti batin. Cuma sesimpel itu ya Kang? Cuma sekedar melihat. Oke Kang. Jadi sekarang sudah ada gambaran Teh? Ada gambaran Kang. Bahwa diri ini ternyata bukan tubuh. Bukan tubuh. Dan bukan batin juga. Betul. Ya Fitri ini ya bukan Fitri Kang. Saya cuma numpang Kang berarti Kang. Hanya muncul sesaat.
Karena sebab dan kondisi. Berarti kan saya bebas dong, Kang. Saya mau ganti nama juga boleh dong, Kang? Boleh. Iya kan? Boleh gitu. Nggak ada salah dan benar. Ganti nama Mince juga boleh dong, Kang. Silakan. Mau dipanggil, berarti ngapain harus marah, Kang? Kalau kita dipanggil sama apa? Hai, Cu, misalnya gitu. Iya. Hai, Nyi. Betul. Makanya ketika sudah paham, Oke. itu sudah tercerahkan, sudah mampu melihat ini, yang ada nanti outputnya adalah bijaksana teh. Itu Kang. Dicarekan ku batur oge nya ngageleyeung we. Teu nyeri hate. Teu nyeri hati. Senyum we. Dipuji oge teu Tuh, bener. Itu segala kumaha gitu ya Kang. Netral aja. Sum. Kang. Gitu. Tapi ini Kang menarik ini ya. Ini bisa kita kupas lebih dalam lagi kali ya Kang. Iya. Ya? Karena gini Kang, walaupun kita sudah tahu nih itu tentang ilusi diri, ternyata ilusi diri itu bukan diri yang bernama Fitri itu bukan ternyata. Lalu saya siapa?